Proses go public. Go public merupakan salah satu cara perusahaan mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. Biasanya, selain go public digunakan untuk keperluan ekspansi, juga digunakan untuk pelunasan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Go public berguna untuk memperkuat modal kerja perusahaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, go public merupakan sebuah langkah penjualan saham yang dilakukan sebuah perusahaan. Jadi, semua perusahaan tertutup punya kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sebagian saham kepada publik. Hal ini dilakukan guna membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki perusahaan tersebut dan mencatatkan sahamnya sebagai bursa. Go public merupakan salah satu cara perusahaan mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana yang awalnya saham dimiliki oleh beberapa orang saja dan keuangan hanya sebagai pertanggungjawaban intern tanpa ada pengawasan masyarakat umum. Perusahaan yang go public akan mendapat modal tambahan dari saham yang dijual. Modal ini dapat diolah menjadi biaya untuk membayar utang atau bahkan diinvestasikan kembali. Manfaat go public: 1. Memperoleh sumber pendanaan baru. 2. Peningkatan nilai perusahaan. 3. Meningkatkan citra perusahaan. 4. Mempertahankan kelangsungan usaha. Dan 5. Insentif pajak. Syarat go public. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 22 UU PM menyatakan bahwa saham perseroan sekurang-kurangnya dimiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal sekitar sekurang-kurangnya sebesar 3 miliar. Selanjutnya, perseroan berbentuk bank, laporan keuangannya harus mencatat laba 3 tahun berturut-turut. Perseroan non-bank, laporan keuangannya harus mencatat laba selama 2 tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang disajikan juga harus diperiksa atau diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di pasar modal dengan pendapat wajar tanpa syarat. Syarat go public atau OJK. 1. Perseroan terbatas atau PT sudah didirikan minimal 12 bulan sebelum pendaftaran. 2. Jumlah aktiva bersih berwujud yang dimiliki perusahaan minimal 5 miliar. 3. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan audit tahun buku terakhir yang diberikan oleh akuntan publik resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 4. Perusahaan go public harus menjual kepemilikan sahamnya dengan jumlah yang ditentukan. 5. Jumlah minimal dari pemegang saham publik adalah sebanyak 500 pihak. Tahap proses go public terdapat 4 tata cara, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari penjamin emisi atau underwriter, yang kedua akuntan publik atau auditor independen, yang ketiga penilai, keempat konsultan hukum, yang terakhir notaris. Step kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dokumen-dokumen pendukung yaitu calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Prosesnya kurang lebih 45 hari. Tahap yang ketiga yaitu tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, yaitu emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Yang terakhir yaitu tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah dari pasar perdana, selanjutnya saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Emiten menyampaikan informasi berupa laporan berkala, yaitu laporan tahunan dan laporan tengah tahunan, laporan kejadian penting dan relevan, dan misalnya akuisisi. Dan yang terakhir pergantian direksi. Setelah dicatat BII terdapat 2 step, yaitu papan utama dan papan pengembang. Papan utama yaitu ukuran atau size besar, dan yang terakhir track record yang baik. Yang selanjutnya yaitu papan pengembang.
tidak mencatat di papan utama karena perusahaan prospektif, namun belum menghasilkan keuntungan. Yang terakhir, sebagai sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan, diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Selanjutnya, ada persyaratan umum pencatatan di Bursa Efek. Calon emiten bisa mencatatkan sahamnya di bursa apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Yang kedua, bidang usaha baik langsung ataupun tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Dan yang terakhir, khusus calon emiten pabrikan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan atau hal tersebut dibuktikan dengan sertifikat AMDAL. Selanjutnya, urutan perdagangan saham atau efek. Yang pertama, menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang kedua, order dari nasabah. Yang ketiga, diteruskan ke pure trader. Yang keempat, masukkan order ke desk pure trader. Yang kelima, transaksi terjadi. Dan yang terakhir, penyelesaian transaksi atau settlement. Demikian penyampaian